Saya percaya ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita pagi-pagi sudah ke sini ya, mungkin ada yang masih ngantuk ya, masih capek tadi malam mungkin kerja keras ya, atau sore terlalu kerja keras dan lain sebagainya. Mungkin ada yang anaknya sakit atau yang seperti itu ya, tapi dengan sukacita ya, datang ke gereja. Nah, inilah di sini saudara, apa tujuan saudara ke sini, ke gereja? Ini menentukan sekali Anda akan, kita ya, termasuk saya. Ya. Sampai di mana kita akan menerima kasih karunia Tuhan. Ya. Sikap hati kita itulah yang pertama-tama menentukan. Ya. Kalau Tuhannya itu 100% sudah pasti ingin memberikan kasihnya, kasih karunia-Nya yang di kayu salib kepada kita semua. Jelas sudah 2000 tahun yang lalu. Ya, itu nggak usah disangkal lagi, nggak usah dipelajari lagi, pasti benar. Persoalannya kita, saudara. Ya, kita ke gereja sering salah pengertian, saudara. Dikira asal ke gereja, sukacita, seneng, tepuk-tepuk, ya. Dihibur, lah ini dihibur, saudara. Dihibur dengan pengajaran-pengajaran yang bukan rohani, ya, maka wah seneng waktu di gereja, ya, pulang gereja belum keluar dari pintu sudah puyeng lagi, saudara. Ada yang urusan sakit penyakit, urusan bisnis, urusan keluarga dan sebagainya dan sebagainya, ya. Nah itu kenapa? Karena salah, ya, menangkap firman Tuhan dan salah menangkap apa tujuan Tuhan turun ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Nah, karena salah paham, maka hal tersebut kalau nggak dibetulkan akan selalu nggak ketemu Tuhan, ya. Walaupun sungguh-sungguh, saudara, sungguh-sungguh, ya, tapi nggak ketemu-ketemu. Ya itu sebabnya karena gagal paham, saudara. Ya, gagal paham. Sepertinya ngerti, mendengarkan, ya, tetapi nggak pernah nyambung, saudara. Nah ini susah sekali ini. Ya. Nah pagi hari ini kita belajar firman Tuhan ya. Bagi yang merasakan belum nyambung, walaupun sungguh-sungguh, ya, jadi datang ke gereja sungguh-sungguh. Ya, saya percaya, bukan karena pendetanya rikuh kepada hamba Tuhannya, bukan. Bukan nih takut dihukum ya, dikutuk oleh Tuhan. Bukan, Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kasih. Dia sudah menanggung segala kutuk kita di kayu salib, saudara. Ya. Jangan salah pengertian. Kalau salah pengertian kasihan, ya, kasihan kita, saudara termasuk. Jadi pagi hari ini kita belajar, ya. Nah, di dalam Alkitab yang ada di depan saya ini, yang saya sudah beratus-ratus kali ya, mungkin ya bukan katam ya, berulang-ulang dibaca ya. Itu ada satu pengajaran yang penting sekali ya. Tanpa memahami pengajaran ini kita akan gagal terus. Langkah-langkah apa supaya kita benar-benar bisa masuk ya, persekutuan intim dengan Tuhan yang adalah roh. Kalau kita ngerti ini, dijamin, saudara, hidup kita akan berkemenangan senantiasa. Walaupun ya, ini adalah proses ya, saudara, bukan langsung jos semua beres, bukan. Ini ada suatu proses. Tapi ingat, prosesnya seperti grafik saham. Ada naik 10, turun 1. Naik 7, turun 2, naik 20, turun 5, terus naik. Bukan langsung kayak roket gitu ke atas, bukan. Ada suatu grafik. Ya. Nah, di dalam Alkitab, ya, masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan, ya, itu digambarkan masuk ke tanah Kanaan, saudara, di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dilambangkan
sebagai orang yang lahir baru masuk ke padang gurun, saudara. Ya, jadi perjalanannya, posisi pertama ada di Mesir, dikuasai oleh iblis mutlak. Di situ dilambangkan oleh kerajaan Firaun. Di situ kita menjadi budak, saudara. Ya, bangsa Israel menjadi budak, hidupnya tertekan, gelisah, nggak pernah ada kebebasan dan seterusnya. Nah, oleh Musa, ya, atas kuasa Tuhan, ya, perintah Tuhan juga disuruh, ya, untuk membebaskan bangsa Israel, ya, yaitu kita ini, ya, yang dulunya di bawah kuasa iblis mutlak, ya. Nggak percaya saudara keluar sana, ceritanya itu duniawi terus, aku terus, ya. Cantik, cakep, gagah, pinter, bangganya itu terus, nggak pernah berkisah tentang Tuhan dan kebaikannya. Ya, sebetulnya orang yang seperti itu dia sedang dikuasai oleh kuasa kegelapan, ya, yang diterima oleh Adam yang pertama di Taman Eden, ingin menyamai Allah. Ya, ujung-ujungnya yaitu serakah, materi-sentris, takut, dendam, benci, iri, gelisah, ya, menyalahkan orang lain, membenarkan diri sendiri, ya itu terus. Itulah bangsa Israel di padang gurun. Nah, atas kasih Tuhan mengutus Musa untuk dilepaskan, ya, dari Mesir itu, ya. Mesir melalui banyak mukjizat akhirnya masuk ke padang gurun dulu. Ya, bukan langsung masuk ke tanah Kanaan. Nah, inilah sebagian besar orang Kristen hidupnya di padang gurun. Sudah lahir baru, tetapi belum menikmati kemenangan yang telah disediakan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Tujuannya ke tanah Kanaan. Ya. Kenapa? Karena di situ ada Gunung Sion, saudara. Ya, kalau cerita kita di sini ya ke Banyumas atau Jawa Tengah, di situ ada Gunung Slamet. Nah, di dalam Alkitab, Gunung Sion itu adalah tempat peraduan, tempat tidur gitu loh, tempat tidur utama, ya. Tempat tidur ini loh, raja kan ada tempat tidurnya banyak mungkin, ya, untuk tidur siang atau gimana gitulah. Pokoknya ini tidur yang utama. Nah, jadi kita masuk ke Kanaan supaya kita selanjutnya ke tempat peraduan Gunung Sion. Nah, itu dalam sejarah bangsa Israel hanya Daud, ya, yang bisa masuk ke situ, lainnya nggak bisa. Itu pun 400 tahun kemudian, ya, bukan langsung masuk, bukan. 400 tahun kemudian baru Daud bisa masuk ke Gunung Sion. Nah, jadi tujuan kita, ya, setelah lahir baru, saya percaya kita semua sudah lahir baru. Ya, memang ada yang belum, karena KTP saja ikut-ikutan orang tua. Tapi kalau memang dia secara pribadi sudah terima Tuhan, sebetulnya dia, dan ada pengalaman-pengalamannya, ya, ada pengalamannya lahir baru itu. Nah, setelah kita melewati sungai, ya, Laut Korsom, ya, atau sungai, waktu itu ditulis Laut Kolsom aslinya. Kita masuk ke bukan Kanaan, padang gurun. Nah, inilah orang Kristen yang kasihan sekali. Puter-puter di situ, saudara, 40 tahun, saudara. Ya, padahal jaraknya dekat itu. Ya, misalkan ke kecamatan Bangon, dekat sebetulnya. Tapi ini muter dulu, sono. Puter-puter, akhirnya ke sana, sampai kecamatan. Nah, itulah sejarah bangsa Israel. Nah, orang di dalam padang gurun itu karakternya masih membawa manusia lama, ya, gosip, benci, dendam, serakah, marah, pornografi, semua masih sama. Cuma ke gereja ya mantuk-mantuk, ngangguk-ngangguk, amin, amin. Tapi di luar sana itu hatinya tetap, ya. Jadi Mesir sudah ditinggalkan, tetapi karakter lamanya ini, Mesir lama di hati ini belum dilepaskan.
Jadi hidupnya selalu gelisah, serakah, saudara. Ya aduh, banyak sekali seperti itu. Salah satu contoh, ketemu semangat, doa pagi ini itu dan sebagainya. Ceritanya duit maning. Yang kaya ya cerita duit, yang miskin apalagi. Saudara, zaman krisis begini, gak pernah ada suatu ungkapan sukacita, aku telah ditebus, aku sungguh bersyukur punya Allah. Gak pernah. Ceritanya sudah punya mobil berapa, rumahnya berapa, apartemennya berapa, dan seterusnya. Ya. Padahal katanya sudah benar-benar dalam Tuhan. Oh, nyumbangnya gereja besar, saudara. Apalagi di kota besar, itu enteng duit. Ya. Karena memang sumber uang ada di Jakarta. Ya. Jadi kalau mau jadi orang kaya itu ke Jakarta, saudara. 70% peredaran uang di Indonesia masuk ke Jakarta. Ya, jadi jelas di Jakarta ini sumber uang. Apalagi yang khotbah juga mengotbahkan hal-hal yang materi. Nah, itu yang paling disukai, saudara. Ya, sukacita, ya, persembahan, ini itu supaya diberkati Tuhan dan sebagainya, supaya makin berkembang dan sebagainya. Bukannya Tuhan tidak bisa memberkati, Tuhan sudah memberkati. Ya. Dan kita hanya cukup mengelola dan menikmati. Jelas di Taman Eden seperti itu. Ya. Kalau kita kembali ke Taman Eden, dari cilakannya ini yang di tengah-tengah ini, di padang gurun. Nggak rampung-rampung. Aduh, kacau sekali ya. Gampang dipengaruhi oleh lingkungan, saudara. Ya, kurang minum, mengutuk Tuhan. Bukan Tuhan, Musa. Itu ya. Mau dibunuh Musa, dilempari dengan batu. Lapar, kepengin daging, minta. Ya. Kalau enggak nanti Musanya dibunuh, dikutuk, dan banyak sekali. Tapi Musa dengan rendah hati, ya, walaupun dia ada bededeknya, tapi dia doa ke Tuhan, dan Tuhan memberi air dari gunung batu, saudara. Ya, nggak masuk akal, tapi diberi makanan mana, ya, ibaratnya gandum gitulah, nasi. Diberi burung, ya, burung puyuh, ya, sejenis itu di padang gurun makan, saudara. Ya, makannya itu sampai mutah, saudara. Kalau aslinya itu sampai mutah karena saking serakahnya. Daging itu nggak ada puasnya. Ya. Kalau makan mana diatur oleh Tuhan, tiap pagi kamu nggak boleh ngumpulkan, cukup dimakan. Ya, seisi rumah ada 10, ya ditakar 10 piring gitu. Kalau namanya kedagingan, nggak ada puasnya. Sampai menjadi penyakit paru di situ, alias rohaninya menjadi bantut, ya, karena fokusnya ke materi terus, kedagingan terus, ya, di samping materi ya aku sentris, egosentris, manusia lama sentris, itu akan menghambat dan membunuh rohani kita. Nggak mungkin kita bisa masuk Kanaan kalau sampai detik ini ada yang seperti itu, nggak mungkin bisa, kecuali bertobat, saudara. Nah, itulah secara singkat ya, ringkasan dari kita semua sebetulnya. Persis seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar, saudara, bagaimana caranya ya, karena ini kan belum masuk perjanjian baru, saudara, masih perjanjian lama. Jadi Tuhan melalui pengajaran ini menuntun kita yang sekarang ada di zaman kasih karunia, ya, di mana Yesus telah mati dan telah bangkit, ya, dan mengutus Roh Kudus ada di antara kita. Nah, kita akan belajar, kita baca di Yosua, saudara. Ya, karena ini Yosua ini adalah Alkitab, ya, masuk Kanaan bangsa Israel. Ya, ini adalah gambaran tentang bangsa Israel yang, ya, masuk Kanaan sama dengan sekarang kita masuk ke dalam persekutuan kekal, ya, dalam Roh Kudus. Oke, sekarang kita baca. Ya. Bagaimana supaya kita masuk dalam persekutuan itu? Ya. Nah, ini dikisahkan di
Yosua 5. Ya, di situ hati penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal dan seterusnya. Di situ digambarkan bahwa orang ini harus mengakui Paskah Tuhan, ya, salah satu syarat, menghargai karyanya, ya, bahwa dia bukan sekedar nabi tapi dia Mesias, anak Allah yang hidup, ya. Dan ini bisa kalau hati kita disunat, ya, alias kulit katan yang kedagingan itu dipotong, saudara, ya. Dengan kata lain, kita diberi hati yang baru, roh yang baru, ya. Secara posisional seperti itu, saudara, kita baru bisa masuk ke dalam persekutuan kekal dengan Roh Kudus. Nah, sekarang langkah-langkahnya setelah itu bahwa aku benar sudah percaya darah Kristus menebus dosaku, aku telah didamaikan dengan Bapa, sekarang aku menerima Roh Kudus, aku di dalam dia di dalam aku. Nah, apakah itu cukup? Nah, inilah, saudara, yang rasanya cukup. Katanya iman, tapi iman mesti menghasilkan perbuatan, saudara. Nggak cukup iman-imani, haleluya, aku mantep, yakin, percaya, pasti masuk surga. Dan pasti kalau Yesus datang nanti 3 hari lagi misalkan, aku diangkat. Oh, nggak semudah itu, saudara. Ini ada semua di sini. Kalau disingkapkan, saudara, kan ngeri, saudara. Orang amin-amin, percaya penuh. Nah, tindakan percaya penuh itu harus ada menghasilkan langkah atas hasil percaya, atas dasar percaya itu. Betul kan? Nah, itulah. Dia punya hati. Ya, ini orang yang telah lahir baru berarti ini, saudara. Ya, sudah punya hati itu. Sekarang kelanjutannya, ya, supaya kita masuk ke tanah Kanaan itu. Kita baca di Yosua 6 ayat 13 sampai ayat 15. Yosua 5, Yosua 5, saudara. Ayat 13. Ya. Ya, baca bersama-sama ini. Pelan-pelan, tapi baca dengan hati ya, saudara. Bukan seperti baca surat kabar, saudara. Hati. 2, 3. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandang. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depan dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Nah, di sini ya, di sini dulu ayat 13. Nah, ini ceritanya ini sudah nyebrang Sungai Yordan, ya, sudah nyebrang. Di depan ada kota Yeriko, kota yang berkubu yang menghalangi bangsa Israel lebih dalam masuk ke Kanaan. Apalagi ini mesti dilalui untuk masuk ke Sion. Di situ ada benteng Yeriko, ini kota. Ya. Nah, ini harus ditaklukkan, saudara. Ya. Maksudnya apa? Kita sekarang, yaitu ego kita, mungkin pelit, medit, serakah, gampang benci, gampang menyalahkan orang, gampang dendam, gampang takut, gampang gelisah, macam-macam. Ya, regionnya ini manusia lama ini, saudara. Ya, nah ini menghalangi kita, maka disebutkan, ia melayangkan pandangnya. Ya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depan dengan pedang terhunus di tangannya. Ya, jadi ini ceritanya ini mau masuk, misalkan ke Wangon sana. Nah, di sini ini melayangkan pandangnya, dilihat. Nah, ini karena jenderal, saudara. Kalau zaman sekarang ya pakai peta, saudara. Yosua ini jenderal, ahli perang, jadi lagi belajar. Ya, nah, ini lagi belajar. Ini Yosua pun sudah masuk Kanaan, ya, tapi belum dalam ya, baru maya di Cilacap kira-kira kalau dari Australia ke Cilacap.
dihadang di Cilacap. Ya. Ada pedang terhunus, ini tentara, ya ini lagi menghadang, nggak boleh masuk kamu. Nah, kamu percaya darah Kristus, ya, lahir baru silahkan, tapi kamu nggak boleh masuk. Nah, inilah, tadi sudah nyebrang Sungai Yordan, tapi dihadang oleh musuh. Ya, ini kita di sini nih. Ya, nah, ada laki-laki, ini setan, ini iblis yang. Nah, Yosua mendekatinya dan bukan iblis, saudara, nanti akan salah saya. Nah, Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Nah, waktu mau masuk, di situ ada menghadang, saudara. Ya, nah, kawan atau lawan? Ayo bertanya. Sekarang ini. Ya, teruskan. 2, 3. Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Ya, jadi biasa di situ dulu. Nah, ini yang menghadang ini, tadi itu yang menghunus pedang, dikiranya kan tadi musuh, maka dia tanya, lawan apa kawan? Nah, jawabannya lawan apa kawan ini? Hah? Lawan. Jawabnya, nah, tadi kan ditanya, ini menentukan sekali nih, kawan atau lawan? Coba ya 13, digeser. Nah, ini bertahun-tahun saya juga bingung. Ya, Yosua bertanya kepadanya, kawankah atau engkau atau lawan? Ayo, kawan apa lawan? Kawankah engkau atau lawan? Nah, ini Yosua bener, jenderal ya mestinya begitu kan? Apalagi di daerah musuh, menghadang, tanya. Jawabannya adalah 14. Jawabannya adalah bukan. Ya, jadi artinya bukan lawan, bukan kawan. Maksudnya tergantung kamu. Kamu menganggap aku kawan, aku juga akan membantu kamu masuk Kanaan. Kalau kamu nggak menganggap aku kawan, kamu menganggap aku musuh, ya kamu tidak mungkin masuk ke Kanaan. Maksudnya begitu. Amin. Nah, tergantung kita, saudara. Dia sudah siap. Tergantung. Misalkan ini blok kanan sama blok kiri. Blok kanan ngomong, itu lawan. Oh ya sudah sana, nggak masuk ke Kota Wangon. Tapi blok kiri misalkan lawan kawan. Tadi lawan ya, ini kawan. Ya, mari yuk masuk ke sana. Jadi namanya orang sudah lahir baru itu kita menentukan sekali. Memang semua kasih karunia, ya, tetapi jelas kita ada pilihan. Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Sekarang ini datang dia. Ingin diakui bahwa dia adalah orang itu bersekutu, gitulah maksudnya. Minta bantuan untuk masuk ke Kanaan lebih dalam lagi. Jelas ya, saudaraku. Jadi orang hidup dalam roh, dalam kedewasaan rohani itu pilihan kita. Yesus hanya datang, silahkan kamu pilih aku sebagai kawan atau sebagai lawan. Kalau kawan, sekali lagi kamu bersama aku, tenang saja. Di belakangku pasti menang. Kalau lawan ya sudah, nggak mungkin bisa. Ya, kamu perang dengan iblis nggak mungkin menang, saudara. Tidak mungkin menang kalau perang sendiri. Wong di dalamnya sudah ada iblisnya, ya dari kecil sudah egois, rebutan ini dan sebagainya. Nah inilah Yosua di sini dahsyatnya. Lalu setelah ngomong panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang, siap ya. Tuhan siap membela kita, sujudlah dengan muka ke tanah, menyembahnya dan berkata, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Kalau memang saudara atau kita ini mengakui dia kawan, otomatis siap, karena tujuannya ke Kanaan, siap dituntun oleh dia. Ya, ini sujud. Mukanya sampai ke tanah, maksudnya dengan kerendahan hati, saudara. Miskin di hadapan Tuhan, ya. Aku nggak mampu masuk ke sana lebih jauh, ya.
Aku hanya bisa masuk ke sana melalui Engkau saja, ya. Dan berkata, apa yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini, ya. Tidak cukup hanya miskin, toh. Ya, disinilah dia si Yosua membuka, ya, istilahnya ini apa, telinganya untuk mendengar ini apa yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini. Mulai membuka hati, ya, perenungan, digayem bukan dihafalin, tapi dimenda-menda, dinikmati, ya, dinikmati terus sambil fokusnya kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti bicara, ya, pasti 1000% itu. Makanya kalau ngomong sudah amin, tidak pernah gayem firman, dan menjadi gizi. Ya. Ada kesaksian di tempat lain, laporan ke saya. Benar sekali, Pak Yora, harus digayem. Loh, kenapa sih? Saya baru dapat dari Tuhan. Kamu bantut firmannya walaupun sungguh-sungguh dari kecil. Orang tuamu sudah lahir baru dari dulu, sudah serius. Kamu bantut, ya, nggak bertumbuh. Hanya di otak, memang tingkah lakumu baik, tapi agamawi, dalammu itu enggak baik. Kenapa Tuhan? Kamu enggak gayem, enggak merenungkan dengan hatimu. Maka rumput itu enggak menjadi susu, tidak menjadi gizi. Kamu kurus kering, walaupun secara agama, secara gereja, itu aktifnya luar biasa, saudara. Itu jelas, ya. Jadi harus minta Tuhan mau ngomong apa, ya, aku ini memang miskin, bodoh di hadapanmu, aku nggak bisa dengan otakku, ya, apalagi tercemar dengan yang dulu-dulu, ya, nggak bisa. Tuhan berbicaralah sambil nyetir, sambil masak, sambil cuci piring, apapun, saudara, mulai, ya, ngomong. Nah, ini langkah, ya. Pertama, sujud, ya, mengakui ketidakbisaannya, kerendahannya, ya, menyembah Dia. Terus siap mendengar apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin saudara bingung, ya. Lah ini firman sebanyak ini mau ngerenungkan yang mana? Nah, ada cara. Saudara bisa dengar di mana gitu, atau di khotbah ini, ya, ada sesuatu yang muncul, nyet gitu. Oh ini, nah itu yang digayem, saudara. Ya, itu yang digayem, bukan semua ini, bukan semua baca terus digayemi semua, bukan. Mungkin juga baca, saudara, tapi nyet, oh ini, di sini muncul. Ya, tapi kalau kita siap minta Tuhan berbicara, ya, berbicara Tuhan memulainya dengan kesaksian dalam batiniah yang saya tahu begitu. Nah, disitulah selanjutnya, saudara, ada komunikasi. Nah, ya, jadi ini perhatikan terus ke 15. Dan Panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Maksudnya sambil merenungkan firman itu, alias siap ingin mendengar Tuhan, segala sesuatu yang lama yang tidak kudus harus ditanggalkan, saudara. Ya, mungkin dulu, mungkin dengar pengajaran, ayo sungguh-sungguh, ya, layani Tuhan di gereja, nanti diberkati, misalkan ini, ya, usahanya maju, orang lain sepi, kita ramai kalau sungguh-sungguh dalam Tuhan, dan seterusnya. Memang ada ayatnya, ya, tapi itu, ya, nanti suatu saat saya terangkan, betul, nggak salah. Tapi itu adalah zamannya perjanjian lama, saudara. Kristus belum turun, jadi Tuhan menggunakan materi sebagai suatu, karena waktu itu memang belum rohani, ya,
Jadi fokusnya zaman itu ya ke materi, panjang umur contohnya. Kalau kamu apa itulah baik dengan Tuhan nanti panjang umur. Padahal di Alkitab ini panjang umur ini ada dua. Panjang umur menurut duniawi ini saya umurnya 69, lebih 3 hari. Nah, tetapi di dalam perhitungan yang lain, nah, kapan-kapan ya, kalau kalau kul, saya jelaskan hitung-hitungannya. Nanti saya bawa kertas, mungkin saya pernah bawa dulu kertas dan ballpoint, suruh saudara menghitung, nanti terkagum-kagum. Ternyata ada 2 hitungan, satu hitungan kabisat, ya, yaitu panjang umur secara ini 69 tahun, dan ada panjang umur dihitung mulai tanggal di mana engkau lahir baru. Paskah Tuhan keluar dari tanah Mesir dan masuk ke Kanaan, selama engkau hidup terus bersekutu Tuhan, kamu dihitung. Tapi kalau kamu lagi kawin campur dan kebawa oleh berhala-berhala para istri di Kanaan itu nggak dihitung. Maka selisih, saudara. Ya. Selisih, beda. Ya. Nanti perang menang. Nah, bangsa Israel hidup dalam Tuhan, dihitung lagi berapa tahun, zamannya raja apa. Nanti raja selanjutnya pengkhianat, jatuh lagi dosa, kawin campur lagi dengan gadis-gadis yang cantik itu di tanah Kanaan, itu dicoret, nggak dihitung umurnya. Nanti suatu saat muncul lagi Tuhan raja yang setia kepada Tuhan, baru dihitung. Jadi kalau kita ini dari lahir baru sampai sekarang baru meraklik dengan Tuhan, di hadapan Tuhan ini kita masih bayi merah, sudah baru mulai sehari lah. Nah, ada sungguh, saudara, kapan-kapan ya, dulu apa di sini apa di tempat lain ya, saya pernah bawa kertas sama pensil waktu itu, suruh nyateti sendiri supaya mantep. Nah ini. Ya, harus kudus, saudara. Ini jangan belayang, saudara. Serahkan semua hati kita ke Tuhan. Jangan pikiran, oh pendeta itu yang lain katanya makmur, jibar-jibur ini itu. Jangan itu. Tuhan ngomong apa? Ya, termasuk ke saya ini, saudara jangan mikirkan saya. Ke Tuhan. Ya, saya menyampaikan firman, saudara ini. Ya, saya bisa salah. Kalau ini nggak mungkin salah, saudara. Ya. Sebab tempat engkau berdiri itu kudus, dan Yosua berbuat demikian. Ya, mungkin di teologi ya, di ini, di itu. Lepaskan semua. Saya hanya ingin dengar engkau. Nah, ini benar Tuhan bisa jawab. Saya ngalami, bersaksi. Ya. Waktu itu jelas sekali. Saya duduk di belakang, berulang-ulang kesaksian ini saya sampaikan. Kan ini nyata banget. Di belakang itu saya ngomong dengan Tuhan. Kalau memang kau Tuhan yang hidup, ya, kamu bisa memberkati aku kaya raya. Apa susahnya saya bayar 10% sama kamu, sama Tuhan. Nah, papa saya saja ngomong, kalau kamu nanti jadi orang kaya, super kaya, kalau ada orang pintar dan jujur bisa kerja, 20% keuntungan bersih diberikan ke dia. Nah, saya jadi mau kontrak dengan Tuhan. Ceritanya begitu. Nah, ternyata Tuhan yang ngomong, itu khotbahnya salah, kurang lengkap. Sampai hanya berkat duniawi. Selanjutnya apa? Berkatnya yang berlimpah-limpah itu ditinggalkan. Ya, ikan yang banyak, lepas untuk mengikuti aku. Itulah tujuanku. Nah, gitu. Apakah sekarang saudara harus gitu semua? Dilepaskan hartanya? Oh tidak. Kecuali Tuhan ngomong sendiri. Silakan, saya nggak bisa apa-apa. Tapi bukan berarti saya ngajar supaya semua melepaskan hartanya, bukan. Itu masalah pribadi. Ya, inilah. Jadi kudus, ini kudus maksudnya itu. Ya, jangan dilawan, saudara. Berulang-ulang. Pengajaran ini nih nggak populer, saudara. Nggak populer, nyebelin, saudara. Secara daging, jujur saja. Jujur saja saya ngomong, nggak populer. Kita semua yang senang dihibur, dineng-neng terus kayak anak kecil itu, ditepok-tepok pokoknya, ya, dinyanyikan yang indah-indah, diberi semangat, ya.
Jadi ini nggak populer dan saya sudah siap ya, karena Tuhan sudah ngomong ke saya. Jangan harap kamu mempunyai jemaat yang banyak. Aku pun saat hidup di dunia tidak ada yang setia kepadaku. Nah, waktu aku melakukan mukjizat, banyak yang pengikut. Kamu pun sama, kalau kamu tekankan terus mukjizat, memang terjadi banyak pengikut. Pada saat itulah aku pun seperti itu. Dimulai dengan banyak mukjizat, diikuti oleh banyak orang, ribuan mungkin ya. Tapi setelah saya ngajar yang murni, yang nggak bisa dipikir dengan otak, hanya bisa diterima dengan iman, bubar semua. Waktu dia mengajar, aku benar-benar roti, dagingku juga benar-benar daging, harus dimakan, dan darahku benar-benar harus diminum, nggak masuk akal. Wah, kanibal ini. Ya kan, manusia makan manusia, bangsa Israel paling alergi. Ya menurut ceritanya, bangsa Israel itu bangsa yang nggak pernah kanibal. Semua suku bangsa kita ini pernah kanibal. Dulu ya, bukan sekarang. Sekarang sih enggak. Sekarang ada beberapa lah di Afrika. Mungkin di daerah Papua yang dalam sana mungkin. Ya. Nah, itulah saudara. Ya. Sampai di mana tadi? Jadi, begitu ya saudaraku. Jadi, semua yang rohani pasti pada bubar. Nah, sekarang kita buka Yohanes 6 ayat 60. Jadi saya akan menyampaikan segala sesuatunya seimbang ya. Nah, di sini seimbang artinya Tuhan pun pernah ditolak. Ya. Yohanes 6 ayat 60. Nah ini ceritanya Yohanes 1 ini banyak sekali orang berbondong-bondong karena Yesus membeli 5.000 orang makanan roti. Ya. Makan roti. Nah, tapi setelah Yesus berbicara masalah rohani, khotbah yang rohani yang nggak bisa dicerna dengan makanan apa utek, nggak bisa dinikmati dengan daging, ya. Ini mulai ya ngajar ini. Ayo baca ya. Ayat 56. Yohanes 6 ayat 56. Mulai ya. Nih, yuk. 2, 3. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikianlah juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Terus mulai buyang ini kobeng. Nah teruskan. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ini perhatikan ya. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Roti apa? Ini mana? Ini roti fisik. Waktu itu makan benar-benar. Kalau sekarang mungkin roti tawar. Ya, gandum beras. Dan nenek moyangmu telah mati. Saudara, mati nih. Ya, terjadi mati. Fisik ini mati. Saudara. Nah, barang siapa makan roti ini, yaitu makan dagingku dan minum darahku, darah Yesus, ia akan hidup selamanya. Nah inilah yang diributkan, saudara. Ya, jadi Tuhan ini berbicara masalah rohani, saudara, bukan masalah fisik. Fisik itu hanya untuk mendukung rohani kita. Terus ayat 50,
50. 59. Ya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Dia ini mengajar di rumah di gereja itulah. Terus ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Maksudnya ini pada banyak sekali yang pada bingung. Keras ini suaranya, bingung lah. Orang mudeng, keras. Masa iya ya makan dagingnya dia? Aku nggak masuk akal ini. Nah, siapa yang sanggup mendengarkannya? Nggak ada yang sanggup. Saudara pun kalau dengan daging nggak sanggup, saudara. Harus dengan iman. Makanya tadi aku nggak bisa apa-apa, aku terbuka, silahkan ngomong. Maka dalam hati, kalau dengan fisik telinga ini nggak bisa, saudara. Percaya saja omongan saya. Saudara boleh buktikan nanti. Kalau terus dengar telinga fisik saja, nggak sampai ke dalam hati, memang melalui fisik ya, mendengar firman yang melalui telinga fisik, tapi harus dicerna di hati. Kalau nggak ada yang sanggup, saudara, maksudnya nggak bisa terima. Ya, terus ayat 60. 2, 3. Sesudah. Oh. Sebentar, ini ayat 60 ini. Ya. Oke, yuk 61 sekarang. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, apakah itu menggoncangkan imanmu? Nah, Tuhan Maha tahu, ya. Tuhan ngerti kita ini kalau nggak terus kira-kira membuka hati, pasti kamu goncang, ya, bersungut-sungut, menggerutu. Di sini pun sama, saudara. Saya pun dulu sama, bukan hanya Anda ya. Gak terima, lu namanya ikut Tuhan, nyembah Tuhan, yo harus tambah kaya. Saya dulu juga begitu, ayo ke kelenteng nyembah. Saya icap kok, supaya dilindungi kungkung boboh, hoki, pengan. Nah itu, nah ini, gak mudeng ini. Nah, tanya Tuhan, menggoncangkan imanmu. Nah, teruskan. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Ya. Jadi ini tentang kematian Yesus di kayu salib, ya, kebangkitannya. Ya. Jadi ini ada hubungannya ini, saudara. Ya, teruskan. Ini ayat 60 ini. Bentar. Oh, ayat 66 ini nanti. Ya, 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, ini ya, rohlah yang memberi hidup. Nah, kalau kita rohnya, Roh Kudusnya nggak diberi kesempatan, ya kita mati nih, ya. Rohaninya mati, maka kembali lagi, ya, datang ke gereja hanya karena kepaksa, karena rutinitas, bukan ingin mendengar suara Tuhan. Teruskan. Nah, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ya. Kalau saya nggak tahu, di antara kita yang percaya atau yang nolak nggak tahu saya, tapi Tuhan tahu. Ya, kenapa nggak nyampe-nyampe? Karena Tuhan tahulah kamu gombal datang ke saya. Ya, kamu nggak sungguh-sungguh, nggak sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Ya sudah situ. Walaupun aku sungguh-sungguh ingin bantu, ingat ya tentara bala tentara Tuhan itu. Kamu nggak menghargai saya sebagai balamu, nggak mengakui sebagai teman perjuangan, ya silakan kamu jatuh ke tangan musuh. Saya sebetulnya ya tidak tega, tapi kamu pilihannya begitu. Nah,
Sudah tahu ini saudara, ini detik ini nih. Tahu siapa yang mau sungguh-sungguh, apa yang tidak. Ini tahu ini saudara. Saya nggak tahu ya, Tuhan tahu. Terus, lalu ia berkata, sebab aku itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Nah, semua itu, ya nanti kalau sudah klik saudara ngerti, oh ini bukan usaha saya, itu pemberian. Tapi kita ini yang penting membuka hati saudara. Ya tadi yo miskin dan nyembah Tuhan, siap mendengar. Nanti Tuhan tek, wah haleluya, aku ngerti sekarang yang dimaksud kekristenan kasih karunia. Aku bersyukur melampaui apapun, saudara. Ya, bukan berarti nggak perlu uang ya. Tetap dunia ini ya perlu uang, saudara. Beda sekali, saudara. Ya. Nah ini semua adalah pemberian Tuhan. Lahir baru ya kasih karunia, masuk ke dalam hidup baru ya kasih karunia. Cuma kalau lahir baru itu kita nggak ada keaktifan apa-apa. Ya, ngerti-ngerti tes. Ya, melu-melu ke gereja ngerti-ngerti tes. Oh ya, aku percaya darah Kristus. Tadinya enggak. Ya, kadang-kadang ada anak yang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan ke gereja, ya karena papa mamanya gereja, ya belum tentu sudah lahir baru, tapi suatu saat akan ngalami tes. Oh, aku lahir baru. Nah, ini hidup baru pun ini dari Bapak. Sudahkah ngalami? Nah, kalau belum ya minta ke Tuhan. Ini tadi cara belajarnya. Benar-benar ini lahir baru dan hidup baru semua dari Tuhan. Ya. Terus, ya, baca beramai-ramai ini. 2, 3. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ya, belajar yang rohani ini nggak laku, saudara, nggak populer. Ya, percaya saja. Karena ini sudah ditulis, maunya yang kedagingan. Kalau yang ini rohani nggak mudeng, memang nggak mudeng. Saya pun kalau dipikir secara otak nggak mudeng. Ya. Tapi secara iman, oh benar ya ternyata. Nah, banyak sekali yang mengundurkan diri. Ya, kenapa? Diajar yang rohani. Kalau waktu tadi 5.000 orang diberi makan gratis, oh rame-rame ya. Sekarang bubar. Ya, murid-muridnya ini loh, saudara. Murid-muridnya mengundurkan diri. Ayat 67. Nah, ini saudara. Ayo 67. 2, 3. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ini luar biasa, saudara, pengkhotbah paling canggih, dahsyat di dunia. Ya, bukan ketakutan, pada bubar jemaatnya, bukan malah tanya ini, kamu nggak bubar juga? Karena ngerti percuma kamu kalau nggak ngikuti modelnya dia, kasihan. Ya, dan Tuhan tidak mencari jumlah, saudara, tapi mencari mutu yang sesuai yang dia maksudkan. Ya, bukan asal serok-serok dapat banyak, wah bangga. Ini sudah itu kalau melakukan mukjizat ya banyak sudah. Tapi setelah dituntun ke yang asli, yang murni kasih karunia, bubar semua. Tuhan takut? Oh enggak takut, saudara. Nah, ini. Ya mudah-mudahan saya punya karakter seperti ini. Ya, tidak takut. Kenapa tidak takut? Ya memang nggak bisa terima pengajaran Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya. Maunya mukjizat-mukjizat dok. Ya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ditanya, nggak mau pergi juga? Nah, maksudnya ya, kalau nggak mau kau pergi ya silahkan. Nah, ini jawabannya 68. Saudara. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Lah ini saudara, kalau sampai kita seperti Petrus, ya, yang mengatakan aku mau kemana, yang hanya kamu yang ngajar tentang rohani. Ini
hal kekal, tentang hayat Tuhan. Ya, hanya Engkau yang mengajarkan, yang lain enggak. Ya, jadi saya enggak pergilah, saya tetap mengikuti Engkau. Nah, ini, saudara. Tapi yang lain bubar. Bubar. Kalau zaman sekarang stres ini gembalanya, ya, banyak kan stres. Tapi Yesus tenang saja. Ya. Hanya mencari ini, orang yang ini. Firman-Nya adalah tentang hidup kekal, yaitu tentang rohani. Ya, bisa dinyatakan lewat iman ini, saudara. Iman ini. Bukan saya sekarang kepengin punya hotel bintang 5, saya imani. Bukan, saudara. Bukan itu, saya punya Alphard 10, imani, tupang tangan di showroom atau di parkiran. Bukan. Tapi tentang ini, percaya enggak kamu dia ini bicara masalah roh. Dan ayat kekal ini hanya bisa nyata kalau kita dengan iman. Kalau dengan penglihatan tidak mungkin bisa. Ya, orang dalam kesulitan kok bisa tetap tenang, itu enggak ada, saudara. Di dunia enggak ada, hanya ada di Alkitab. Karena ketenangan, ketentraman, damai sejahtera itu hanya ada di dalam Kristus. Ya, segala sesuatu yang muncul Tuhan. Ya, itulah saudara, pengajaran yang penting dan maha penting. Ya. Dan jelas Tuhan pernah ngomong ke saya waktu saya pulang dari Jakarta. Ya, teman istri saya ngomong, ayo Jakarta saja. Banyak ini, luas sekali. Ya, ada yang di jemaat yang perlu pelayanan. Saya pulang sendirian waktu itu. Tuhan, saya cerita, ya bukan cerita ya, merenung ya. Oh ya, merenung katanya di sana banyak jemaat yang siap. Ah, Tuhan yang ngomong, saudara. Kamu jangan seperti salesman, zamannya kamu jualan baju dulu, perusahaan baju. Di mana kamu mencari pasaran yang banyak, ya, didatangi kota itu. Kamu harus mengikuti aku, itu tidak populer. Ya, harus siap untuk ditolak. Kemanapun kau pergi, saya utus, yang penting kau taat. Bukan kehendakmu sendiri dengan melihat jumlah jemaat yang akan bisa menyambut kamu. Ya, kalau kamu seperti itu, berarti kamu bukan hambaku. Yang namanya hambaku, mentaati aku. Ya, nah, itu saudara. Hidup kekal. Ya, pengajaran Tuhan adalah hidup kekal. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita, ya, kita lebih lanjut ya. Nah, sebagai penutup, salah satu tanda, ini salah satu tanda, orang sudah mulai klik dengan Tuhan, bergairah untuk selalu bertanya. Nah, yang saya tahu, pertanyaan ini nggak masuk di akal, ya. Dan biasanya lah kalau saya memang nggak ada yang saya tanya, saya seringnya merenung sendiri. Ya, saudara sekarang bisa bertanya ya ke saya misalkan, oh ini kejadian ini atau mimpi ini, kehendak Tuhan itu apa, dan seterusnya. Mulai kepengin belajar, ya, karena ini seperti pacaran, saudara. Ya, mungkin saya jomblangnya ngerti dia senangnya apa, tidak senangnya apa. Saudara mempelai perempuan, ya, ada seorang pria yang pinter, mengasihi, sugih, kaya raya, sarjana tingkat tinggi, ya, macam-macam, ingin berpadu, menikah kasarannya dengan kamu. Nah, ini kamu ini mempelai, calon mempelai, nah mestinya kan bertanya kepada jomblangnya, nah itu keluarganya gimana, latar belakangnya, misalkan, ya. Apakah benar dia itu mengasihi aku? Buktinya di mana? Misal ditanya, nanti dijawab di Alkitab, ada semua, bukan kata saya. Ya, ada gairah bertanya. Ada satu kelompok ini, sudah mantep, saudara, jujur saja. Ya, pengikutnya banyak, saudara. Maksudnya stabil banyaknya, ya. Selalu lebih daripada 10, ya. Enggak. Pokoknya lebih dari 90% bertahun-tahun taat mendengar saya pengajar. Tapi nggak ada yang tanya, belakangan baru ada. Dulu nggak tanya. Jadi sering slip, saudara. Kalau saya umpan firman, jawabannya slip. Ya, pasti kedagingan muncul.
kecampur. Belakangan saya ngomong harus sering sharing ya. Nah, mulai mereka dituntun ya. Kenapa? Ya ini masuk Kanaan dan masuk ke Sion ini banyak musuhnya, saudara. 39 musuh yang harus ditaklukkan oleh bangsa Israel sebelum masuk ke Gunung Sion. Waktu di padang gurun hanya 3 perangnya. Setelah masuk makin banyak musuhnya. Nah, makanya kita rohani jangan dianggap jadi leha-leha. Dihargai orang banyak, oh jangan harap. Malah dicibirkan, Allah sok rohani, sok dewa, sok malaikat. Kayak nggak perlu duit, buktinya mesti cari uang dan seterusnya, terlecehkan. Katanya sungguh-sungguh sama Tuhan, oh masih marah gitu. Katanya sungguh-sungguh dan segala rampung. Banyak sekali peleceh, pengecek-ecek itu. Ya. Apa Tuhan dah diejek? Oh diejek. Kalau engkau bisa menyelamatkan orang lain, kenapa enggak turun dari salib? Turunlah. Kalau turun dari salib, saya percaya. Tapi enggak turun nyatanya. Nah, itu kan dilecehkan. Anak tukang kayu sok ngomong banyak gitu. Sama. Ya, itulah ya. Jadi mari kita tutup Alkitab kita supaya Tuhan berbicara kepada kita semua ya. Buka hati, jangan dilawan, saudara. Ya, Anda boleh ngelawan saya lah, pribadi boleh, silahkan. Karena saya pun manusia, pasti ada kelemahannya. Ya. Tetapi yang jangan dilawan adalah firman Tuhan. Itu pasti, jelas dan pasti. Karena kasihan saudara kalau melawan itu, ya, mubazir hidupnya, ya, gitu. Oke, kita tutup ya.